penyebab gangguan jointing. Ini tipikal jointingnya head string. Ini gangguannya di sini. Ini bukan murni gangguan jointing, ini bekas kena proyek saluran, cuman nggak full, jadi lama kelamaan masuk air, terus ya akhirnya short. Ini merek jointing apa nak? Recem ya, Recem string. Tapi kalau tipe ini udah lama kita nggak pakai, ini udah. Yang itu yang kecil hasilnya kayak gini. Iya. Ini kalau Recem tahun berapa ini ya? Ini tahun di bawah 2010 ya? Iya. Ya itu masih pakai resleting kan? Iya, pakai resleting. Masih 2003. 2003. Karena waktu di Padang udah. Tapi mereknya tetap string ya? Karena ini ya. Iya. Yang Pakai sekarang racing. sininya 2013-nya udah pakai selang-selang langsung. Jadi nggak pakai kray lagi. Ini nggak pakai apa? Kray. Iya ini kray. Resleting. Iya. Ini udah kemasukan air, kemasukan tanah, sampai buat bersarang binatang tuh. Udah parah banget ini. Biasa udah lembab. Masuk dari sini, masuk dari bekas kena deko atau kena cangkul gitu. Kayaknya kena proyek itu. Iya. tadinya. Nah, pembangunan ini nih kena. Udah putus sekali. Pokoknya nggak ada ambil orang itu kayak gitu. Tapi termasuknya lama juga kan dari kena proyek sampai ini. Kayaknya ini udah lama nih. Ya beginilah. Akhirnya kan Listrik kalian mati atau apa, bisa penyebabnya ini nih, karena ada kerusakan di jointing. Bisa jadi karena umur, bisa jadi karena kualitas, atau bisa jadi karena proyek. Ya, Jakarta masih terus ada pembangunan. Ini kita lagi cek pas agar nanti tidak ada kesalahan dalam penyambungan kembali penggantian jointing ini. Ini kalau kita bilangnya jointing, tapi kalau mungkin teman-teman yang kuliah atau lagi belajar mungkin lebih familiar disebut jointing box. Ini tipe lama di bawah tahun 2010 nih. Ini nggak ada nempel tahun ya? nggak ada. Nggak ada lah. Bukan pakainya kan di Primo kabel. Ini 2005 juga udah pakai ini ya. Iya. Soalnya dari 2010 gue udah nggak ngeliat. Udah 3M kan? Nah, 2002 saya udah mengalami. Iya, maksudnya terakhir itu kan udah nggak pakai tuh. Maksudnya gue kan masuk LN itu kan sekitar tahun berapa? Tahun 2011 tuh udah nggak pernah nyambung pakai kayak gini lagi. Cuma pakai yang ini, yang bakar model sekarang. Iya, head string yang bakar. Itu juga udah nggak pakai. Waktu tahun 2010 udah nggak ada. Itu dipakai di konsumen paling buat indoor. Nih air masuk dari sini juga nih, ini udah parah banget. Tapi termasuknya nih udah air kayak gini aja masih tahan lama nih sampai akhirnya jeblos. Nah ini proses pasang kabel untuk disambung kembali sama join box yang baru. Ini tadinya waktu dia alamatnya nyambung sini sampai ke tanah tuh. Yang kita potong kanan kiri, terus nanti kita sambung pakai kabel yang baru. Ini kabel yang baru yang tadinya ada satu jointing sekarang jadi ada 2 jointing. Yang baru sekarang udah bentuknya udah nggak kayak gitu lagi. Nah, sekarang kita pakai merek Selpak. Kebetulan kita ada kontraknya sama Selpak
untuk tipenya sekarang kita pakai tipe Coldstream. Sekarang pakai Coldstream. Nanti gua coba buka. Nah, ini kalau di tipe ini yang baru, ini tipe Coldstream. Yang buat nyambung dari kabel-kabel joinnya. Sekarang pakai tipe baik. Kalau dulu sempat pakai tipe yang pressnya pun macam-macam. Sekarang yang terbaru merek Selpak pakainya tipe gaun. Tuh, jadi terukur untuk ukurannya pun dia Serbol bang. Hah? Ini kan biasanya serbol ini. Serbol, Iya. Konektor serbol. Serbol. tipe serbol gitu. Iya. Oh, bolt. Ya, baut. Mana tulisannya serbol? Iya. Ujungnya doang ya. Iya. Baut. Kan sekarang mah semua grinding kan pakai gaya semua. Merek lain juga sama. Semuanya 3MX, Rachel. Jadi Pertama kalau dipresin pakai press, kalau darah. kalau yang separation juga kalau sama Iya, pakai ini kalau bisa pakai ini serbol. serbol. Kalau kan ya press lagi langsung. Ya karena lebih terukur jadi ya, nggak kekencengan, nggak ini jadi udah. Ini udah di uji DLM Pak. Iya. Jadi kalau udah kenceng emang dia patah nih bautnya. Jadi aman dan mungkin ada udara yang Kalau pakai dipresin, jadi si lubang ini ketutup semua pakai semi. Jadi kalau udah pernah kejadian pasang dipresin, ini kan nggak ketutup semi, cuman di sini doang seminya. Jadi kan ini kan loncat ya. kosong. Kalau ini ketutup semi memang nggak padat, jadi sini padat lagi semi. Baru kan ketutup sekot. Jadi rata aja kayak, jadinya kan kayak join body. Iya. Kayak gitu. Ini join body. Ini buat ganti semikonduktor nih. Iya. Jadi kita kan mau nyambung kabel. Jadi syarat utama join box ini atau jointing ini, dia harus menggantikan fungsi daripada kabel. Jadi, kalau kita lihat kabel 20 kV itu bagiannya itu kalau kita lihat di sana itu ada inti kabel, ada semikonduktor, ada XLPE, terus ada semikonduktor lagi, terus ada armor, ini pengganti armornya, terus ada resin ya, resin ada bantalan pengaman, nanti kita gantinya pakai resin ini nih gitu. Untuk perisai baja dan segala macam nanti kita gantinya pakai ini. Jadi semua tersambung secara utuh. Nah, ini aksesoris pendukungnya nih, ini untuk nyambung armornya, pentanahan, kabel grounding, kabel. Dari awal kalau kita dari paling dalam kita pasang ini serbol namanya, join tipe serbol ini. Di situ langsung pakai join body, ini pakai join body. Ini yang menggantikan fungsi dari XLPE sama semikonduktornya udah jadi satu. Terus habis itu nanti dibalut sama ini armor ini, nanti juga sambungnya pakai tadi aksesoris yang ini nih, aksesoris ini. Baru habis itu kita balut pakai ini nih. Ini untuk mengganti kulit kabel nih, ganti kulit kabel. Habis itu ini kan masih bolong-bolong, nanti setelah diganti kita pasang ini pakai yang ini nih. Nah, nih pakai yang ini,
sehingga dia rapet. Habis itu baru kita injek, kita masukin resin ini. Tuh. Kita coba buka ya. Ini resinnya yang bakal ganti fungsi dari yang melindungi kabel nih. Ini ada dua bagian, ini satu resinnya, satu pengerasnya sebenarnya nih. Jadi kayak resin pada umumnya harus dicampur baru dia bisa mengeras. Jadi ya kabelnya kembali utuh jadi kuat gitu. Jadi kalau ada tekanan atau kena batu atau apa dia bakal kuat. Masukin ke dalamnya nih pakai special tool nih. Ini udah. Ini dulu belum ada nih dulu nih. Ini sekarang udah pakai ini special tool. Kalau dulu kan pakai gun. Nah, tapi jarang dipakai juga karena ribet ya. Iya dulu ribet nih. Harus mendukung ini buat alkohol, buat jadi kalau nyambung harus bersih. Harus apa nanti kita pastiin, kita pakai kayak semacam tisu basah. Jadi kalau nah ini bahasa ininya apa nih kalau bahasa jointingnya nih? Kalau kita bilangnya apa, dodol ya? Itu kan mastik Pak. Hah? Mastik. Ya, ini buat ngalangin air biar nggak masuk kan? Iya, ada ujung armor. Ya, untuk menghambat air masuk. Kalau masuk mumpatnya ini nanti biar air nggak masuk. Nah kalau air masuk, kabel juga cepat gangguan. Kalau ini lagi siapin buat kita pasang di galian dan galian. Oke, kita akan melakukan meger bebas. Meger bebas ini untuk mengukur tahanan isolasi kabel. Kita pastikan kedua arah kabel X gangguan jointing masih bagus. Nah, kita meger bebas. Kalau kita pastikan meger sudah bagus satu persatu karena ada 3 core, baru kita boleh sambung. Karena percuma kalau misalkan kita sambung ternyata kabelnya dalam kondisi buruk ya. Nah, dia harus sampai mentok. Ini pakai skala 1000, kita pakainya yang 400 ya merah. Alat ini kalau kita sering bilang meger, tapi sebetulnya namanya insulation tester untuk mengukur tahanan isolasi kabel. Kita pastikan semuanya bagus dari pas 1, pas 2 hingga pas 3. Nah ini kalau tadi ini kabel yang udah kita kupas nih, ini kabel tipe kabel yang dipakai PLN untuk kabel untuk tegangan 20 kV. Nah ini kalau kita lihat ini adalah inti kabel. Nah antara inti kabel yang kita lihat agak putih itu adalah XLT, itulah isolasi 20 kV. Kenapa kabel kalau udah bertegangan kita nggak setrum atau dia tidak gangguan karena ada kabel XLPE, isolasi XLPE itu. Nah, XLPE yang hitam itu adalah semikonduktor. Nah, kemudian nanti kita akan sambung dari ujung sini sampai ke ujung sana. Oke, tinggal 1 part lagi. Kita pastikan semuanya harus dalam kondisi bagus. Ini proses pembuatan berita acara penyambungan kabel yang bagian. Beberapa ini akan di-record, akan disimpan. Kapan dia disambung, itu sambungannya apa, dan segala macam, gara-gara ada bukti
dia langsung nge-track. Ini tracknya utamanya. Nanti kita ini juga kita meger bebas, kita pastikan arah di gardu lawan masih bagus juga, pastikan masih kabelnya masih layak untuk dipakai. Jadi teman-teman, kalau kalian mungkin kita lihat ada PLN sedang gali-gali, nah ini salah satunya adalah pekerjaan kita. Bisa jadi kita sedang perbaikan kabel yang mengalami gangguan atau penggantian kabel yang rusak atau jointing yang rusak. Nah ini penyambungan seperti ini kalau untuk di Jakarta karena sistem jaringan udah bagus. Nah ini nggak ada daerah yang padam ya, karena udah kita lokalisir, hanya segmen kabelnya aja yang padam, tapi listrik pelanggan tetap menyala, sehingga penjualan KWS sama sekali tidak terganggu dan pelayanan terhadap konsumen tetap aman, tetap berkualitas. Singkatnya pokoknya udah selesai ini dari terbang juga tapi kalau lihat di video ini karena berisik di sini jadi nggak mau juga di sini. Terima kasih.